Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Muhammad Zulfitri dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan Administrasi Bisnis kelas 3D, dengan nomor induk mahasiswa 203101120. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Amrul, yaitu membuat video tutorial Excel yang meliputi yang pertama data validation whole number, yang kedua data validation text length, yang ketiga data validation date, yang keempat data validation time, yang terakhir data validation list dengan tema hotel. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan caranya menggunakan data validation whole number. Caranya, kita pilih tabel yang ingin diisi data validation whole number. Kita blok dulu tabelnya, kemudian masuk ke menu data, kemudian data validation. Kita pilih yang whole number. Sebagai contoh, saya pilih yang greater than. Minimal nomor kamar tidak boleh kurang dari 25. Kemudian titelnya kita isi nomor kamar. Input message-nya nomor kamar tidak boleh kurang dari 25. Masuk ke menu error alert, kemudian ke warning. Detailnya kita isi nomor kamar. Error message-nya data tidak sesuai. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita coba isikan nomor kamar yang lebih dari 25. Jika nomor kamar kurang dari 25, maka akan muncul warning data tidak sesuai. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan caranya menggunakan data validation text length. Pilih tabel yang ingin diisi data validation text length. Kita blok dulu tabelnya, kemudian ke menu data, ke data validation, kemudian kita pilih yang text length. Sebagai contoh, saya pilih yang greater than or equal to. Sini saya akan isikan minimal 5 karakter. Kemudian input message-nya karakter tidak boleh kurang dari 5. Kemudian ke error alert, ke warning, kemudian data tidak sesuai. Kita klik OK. Jika sudah, kita coba isikan alamat yang karakternya lebih dari 5. Contoh, Jalan Taman Sari, RW RT 16. Kita klik enter. Nah, jika kita isi karakternya kurang dari 5, maka akan muncul notif data tidak sesuai.
Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan caranya menggunakan data validation date. Kita pilih tabel yang ingin diisi data validation date. Kita blok dulu tabelnya, kemudian menu data, pilih data validation. Kita pilih yang date. Sebagai contoh, saya pilih yang less than or equal to. Maksimal tanggal check-in-nya, contoh tanggal 25 bulan 12 2021. Titelnya tanggal check-in-nya tidak boleh lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 2021. Error alert-nya warning, titelnya tanggal. Kemudian error message-nya data tidak sesuai. Kemudian klik OK. Terus kemudian kita isikan tanggal check-in-nya tidak boleh lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 2021. Kita tuliskan tanggal 20 bulan 5 tahun 2021. Enter. Nah, di sini kan sudah berhasil. Kemudian jika tanggalnya melebihi tanggal 25 bulan 12 tahun 2021, maka akan muncul notifikasi data tidak sesuai. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan caranya menggunakan data validation time. Caranya kita pilih dulu tabel yang ingin diisi data validation time. Kita blok dulu tabelnya, kemudian masuk ke menu data, kemudian data validation. Kita pilih yang data validation time. Sebagai contoh, saya pilih yang between. Kemudian start time-nya waktu check-in jam 7. Kemudian maksimal check-in-nya jam 8. Masuk ke input message. Titelnya check-in. Input message-nya minimal check-in jam 7 sampai jam 8. Masuk ke error alert-nya. Contoh ke pilih yang warning. Titelnya waktu check-in. Kemudian error message-nya data tidak sesuai. Kemudian klik OK. Nah, ketika sudah kita masukkan waktu check-in minimal jam 7 sampai jam 8. Kita isikan jam 7 lebih 15. Kita enter. Nah, di sini kan sudah berhasil. Jika waktu check-in-nya melebihi jam 8, akan muncul notifikasi data tidak sesuai.
Begitu juga pada waktu check out-nya, kita blok dulu, kita pilih menu data, masuk ke data validation, ke data validation time. Sebagai contoh, saya pilih yang less than. Maksimal waktu check out-nya jam 11 malam. Input message-nya waktu check out. Input message kita isikan maksimal check out jam 11. Kemudian ke error alert, kita pilih warning. Titelnya waktu check out. Error message-nya data tidak sesuai. Kita klik OK. Waktu check out-nya misal kita isi jam 10 malam. Klik enter. Nah, di sini kan sudah berhasil jika waktu check out-nya melebihi jam 11, maka akan muncul notifikasi data tidak sesuai. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan caranya menggunakan data validation list. Ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan tabel, yang kedua secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan data validation list dengan cara tabel. Kita blok dulu tabel yang ingin diisi data validation list. Kemudian masuk ke data, kemudian ke data validation, pilih data validation list. Jika ingin menggunakan cara tabel, kita klik tanda panah ini, kemudian pilih tabel list yang ingin digunakan. Kita blok dulu. Jika sudah, kita klik ini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan sudah muncul tanda panah. Kita klik saja. Di sini kan sudah muncul pilihan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kita isikan dulu. Kemudian data validation list dengan cara secara langsung. Kita blok dulu tabelnya, kemudian masuk ke menu data, kemudian data validation, pilih data validation list. Kita ketikkan laki-laki dan perempuan. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita klik tombol panah ini. Nah, di sini kan sudah muncul pilihan jenis kelamin. Kita isikan dulu. Nah, sudah. Terima kasih. Sekian video tutorial dari saya.
Sekiranya mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.